Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau internet, ya internet yang jadi urat nadi dunia kita ini, tiba-tiba putus? Nah, kali ini kita bakal bahas pahlawan tanpa tanda jasa yang tugasnya memastikan itu nggak terjadi. Namanya CV Cable One. Yuk kita bedah bareng apa sih yang bikin kapal ini istimewa banget? Kita sering mikir internet itu kan nirkabel, ada di awan gitu ya. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Hampir 99% data global kita itu loh, justru melesat lewat kabel-kabel super besar yang tergeletak di dasar laut. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Terus, gimana kalau kabel itu sampai putus? Jawabannya ada di sebuah infrastruktur yang sering nggak kita sadari, padahal ini tulang punggung dunia digital kita. Ya, kita lagi ngomongin jaringan kabel bawah laut yang super luas, tapi di saat yang sama juga sangat rapuh. Bayangin deh, semua panggilan telepon, video streaming, sampai email yang kita kirim, semuanya itu lewat kabel-kabel ini, melintasi benua dalam sekejap. Tapi yang namanya juga infrastruktur fisik, kabel-kabel ini butuh dipasang, dirawat, dan kadang-kadang butuh perbaikan darurat. Nah, untuk situasi darurat semacam itulah, kita butuh pahlawan. Dan inilah dia, kapal yang memang dirancang khusus buat tugas berat ini. CV Cable One. Kalau kita lihat definisinya, jelas ini bukan kapal sembarangan. Ini tuh kayak pisau lipat serbagunanya lautan. Bisa pasang kabel baru, benerin yang rusak, survei dasar laut, sampai mendukung misi penyelaman yang super rumit. Serbaguna banget. Biar kebayang gedenya, panjang kapal ini kan 35 meteran. Itu kira-kira sama kayak 3 bus sekolah yang diparkir berderet. Jadi jelas ya, ini platform yang gede dan stabil banget, cocok buat kerjaan berat di tengah laut. Tapi, ukuran aja nggak cukup. Yang bikin kapal ini bener-bener luar biasa itu adalah peralatannya. Coba deh kita intip kotak perkakas raksasanya. Lihat deh di decknya, ada derek buat angkat-angkat, ada derek penarik, dan yang paling penting nih, rangka A yang kapasitasnya 25 ton. Rangka A ini perannya vital banget buat nurunin dan ngangkat alat-alat super berat, kayak robot bawah air, ke laut dengan aman. Dan ini dia kapasitas angkut kabelnya. 250 ton serat optik bisa muat di dalam tangkinya. Biar ada gambaran, berat segitu tuh lebih dari seekor paus biru dewasa, mamalia paling gede di planet ini. Kebayangkan banyaknya? Oke, jadi tantangannya bukan cuma bawa alat-alat canggih tadi ke lokasi, tapi coba pikirin deh, gimana caranya kapal segede ini bisa diem anteng di satu titik di tengah laut yang ombaknya nggak karuan buat ngerjain sesuatu yang butuh presisi tinggi. Nah, disinilah kekuatan super kapal ini keluar. Dia punya dua cara. Yang pertama, namanya pemosisian dinamis. Jadi, ada komputer pinter yang terus-menerus ngatur pendorong kapal buat ngelawan arus dan angin. Cara kedua, lebih tradisional, pakai tambatan 4 titik. Ini, ya, secara harfiah, ngunci posisi kapal pakai 4 jangtar raksasa. Dan buat bisa diam di tengah laut kayak gitu, butuh tenaga yang super besar. Mesin utamanya aja udah cukup buat nyalain semua sistem di kapal, mulai dari pendorong-pendorong canggih tadi, sampai sistem pendukung kehidupan buat semua kru di dalamnya. Kapal ini emang platform yang keren banget, tapi dia nggak kerja sendirian. Anggap aja kapal ini semacam markas berjalan buat tim ahli, gabungan manusia dan robot yang melakukan tugas-tugas penting jauh di bawah permukaan laut. Jadi, gimana sih biasanya sebuah misi perbaikan itu berjalan? Kira-kira begini. Pertama, mereka pakai GPS super akurat buat nemuin titik yang rusak. Terus, mereka turunin robot bawah air atau ROV buat ngecek kondisi di sana. Kalau emang perlu, baru deh tim penyelam turun tangan langsung. Dan yang paling penting, di kapal udah siap ruang dekompresi buat mastiin keselamatan para penyelam ini. Dan ini soal orang-orang di baliknya. Total, kapal ini bisa nampung 15 orang. Biasanya, 5 orang itu awak kapal inti. Sisanya yang 10 itu tim ahli. Bisa jadi teknisi spesialis, operator robot, atau ya, para penyelam itu sendiri. Mulai dari ruang dekompresi yang krusial itu, sampai panel kontrol buat ngendaliin robot-robot bawah air canggih. Kapal ini benar-benar kayak markas operasional terapung. Semua yang dibutuhin buat misi bawah laut yang rumit ada di sini. Oke, setelah kita bedah semua detail teknisnya, coba kita lihat dari gambaran yang lebih besar. Sebenarnya apa sih arti dari semua ini? Pada akhirnya, CV Cable One itu lebih dari sekedar data-data spesifikasi. Kapal ini adalah sebuah solusi yang diciptakan untuk satu tujuan, ngatasin tantangan yang nggak kelihatan, tapi sangat krusial buat dunia kita.
Ini perpaduan sempurna antara teknologi canggih dan kebutuhan nyata. Dan disinilah letak pentingnya. Setiap detail teknis yang tadi kita bahas, dari kapasitas kabel sampai sistem posisinya yang canggih itu, semuanya punya satu tujuan akhir. Memastikan koneksi digital kita sehari-hari, ya, koneksi yang kita andalkan, tetap lancar tanpa gangguan. Jadi, nanti kalau Anda lagi streaming video atau video call sama teman di benua lain, coba deh ingat sejenak soal armada tersembunyi ini. Kapal-kapal seperti CFV Cable One yang ngerjain non-stop di dasar laut, cuma buat mastiin kita semua tetap terhubung. Terima kasih sudah menyimak.